Shalom jemaat Tuhan, kita percaya pada hari ini kita akan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita. Kita ada karena anugerah-Nya. Mari bersama kita akan pujikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku
kebaikannya. Haleluya, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang esa. Pujilah Bapa,
Lebih lagi kita persiapkan seluruh hidup kita, bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tabur hati kami dengan kebenaran firman yang mengubah setiap kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang goncang ganjing ini, kami percaya kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar setiap kami diurapi oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali kita boleh berjumpa dalam ibadah, walaupun ibadah kita bukanlah tatap muka langsung, tetapi menggunakan media YouTube. Tetapi ini tentu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap terhubung dengan orang-orang percaya yang ada di dalam gereja lokal kita, bahkan dengan siapa saja yang menyaksikan siaran ini dan yang mengikuti ibadah ini. Kita tahu bahwa kondisi yang tidak memungkinkan membuat kita harus terpisah, tetapi tentu media ini menjadi penyambung untuk keterpisahan tersebut sehingga kita bisa tetap bersama-sama ada di dalam ibadah kita. Hari ini gereja kita mengambil tema jangan padamkan roh. Kita tahu di tengah kegelapan dunia seperti ini, tengah topan badai dunia, bisa saja pelita kita menjadi padam, roh kita menjadi padam karena ketakutan dan kekhawatiran.
Tetapi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema jangan padamkan roh. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama kita membuka ayat nas kita. Kita akan baca di dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ini menjadi ayat nas, tetapi nanti sebenarnya keseluruhan perikop dari pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 merupakan ayat nas, ayat yang kita akan renungkan. Dan kita akan mencoba untuk mengekspos dengan tema jangan padamkan roh. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siapakah jemaat di Efesus yang kita hari ini baca? Jemaat yang membuat Paulus selalu teringat kepada mereka di dalam doa-doanya. Ketika kita mempertimbangkan untuk mempelajari sejarah berdirinya gereja di Efesus, maka Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19 memberikan catatan bagaimana pada perjalanan misinya yang ketiga Paulus berjumpa dengan Priscilla dan Aquila, lalu tinggal bersama-sama. Karena mereka memiliki profesi yang sama yaitu sebagai pembuat tenda, mereka bekerja bersama-sama dan mereka melayani bersama-sama. Jadi Paulus kita temukan di dalam catatan Kisah Para Rasul, dia kembali ke Efesus dan menemukan sekelompok murid ada di sana. Dan mereka ini adalah orang-orang yang beribadah di gereja rumah Priscilla dan Aquila. Jadi kemudian Rasul Paulus membaptis para petobat itu dan tinggal di kota itu kurang lebih hampir selama 3 tahun untuk mengajar di rumah-rumah ibadat dan kemudian di ruang kuliah Tiranus. Dan selama pelayanan Paulus di sana dia banyak melakukan mujizat dalam pemberitaan Injilnya. Nah, kita perlu tahu sedikit mengenai latar belakang dari berdirinya jemaat di Efesus. Latar belakangnya pada waktu itu adalah munculnya penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat maniak, seorang kaisar yang terkenal dengan kekejamannya yang kita kenal dengan nama Nero. Bahkan catatan tentang kekejaman Nero terhadap orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus ini dicatat oleh seorang sejarawan kuno, dan sebenarnya sejarawan ini juga membenci orang Kristen yang bernama Tacitus. Dan Tacitus dalam catatan sejarahnya mencatat bahwa Nero menuduh orang Kristen atas terjadinya kebakaran yang terjadi di kota Roma, padahal kebakaran itu adalah sesuatu yang disengaja oleh Nero sendiri. Lalu orang Kristen dijadikan kambing hitam, orang Kristen ditahan, kemudian dijatuhi hukuman. Dan cara-cara penghukuman yang diterima oleh orang Kristen sungguh mengerikan. Bahwa mereka ada yang dilapisi dengan aspal lalu digantung di tiang-tiang jalan kota Roma dan dinyalakan menjadi penerangan jalan sampai mayatnya habis terbakar. Ada juga yang kemudian diselubungi dengan kulit binatang liar, lalu mereka dijadikan makanan bagi anjing-anjing liar ataupun bagi
singa-singa. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi. Jemaat-jemaat ini ada dalam penganiayaan dan mereka harus waspada dengan penganiayaan yang sedang terjadi pada masa itu. Tetapi kendati pun demikian bahwa Paulus menantang jemaat di Efesus bukan hanya berpikir sekedar mempertahankan kehidupan mereka, tetapi di dalam suratnya Paulus mengajak mereka untuk berperan penuh, hadir sebagai gereja yang berdampak. Seharusnya mereka bisa saja sibuk untuk menghindari prajurit-prajurit Roma dan sibuk untuk menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan nyawanya. Tetapi yang kita temukan adalah mereka memahami kemenangan sorgawi di dalam kekalahan duniawi mereka. Sekalipun mereka harus menghadapi aniaya, tetapi iman mereka menang. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah mengenai kondisi penyembahan berhala di Efesus. Efesus sangat terkenal dengan kuil dari Artemis. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ada seorang yang bernama Demetrius yang menimbulkan huru-hara, karena pada waktu itu penghasilannya berkurang pada waktu Paulus menyatakan bahwa dewa-dewa yang disembah itu bukanlah Allah. Lalu Demetrius menghasut orang-orang, mereka membanjiri gedung kesenian dan menyeret teman seperjalanan Paulus yaitu Gaius dan Aristarkus. Paulus hampir saja turun ke tengah-tengah kerumunan tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Jadi kalau kita melihat inilah kondisi yang tidak bersahabat, kondisi yang bermusuhan yang sedang dihadapi oleh jemaat Efesus dalam sejarah pendiriannya. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik. Mengapa gereja di Efesus itu terus bertumbuh lepas dari sifat anti-Kristen yang ada di sekitar mereka? Ini satu hal yang patut untuk kita renungkan. Karenanya kita menemukan jawabannya di ayat 15 bahwa Paulus bersyukur ketika mendengar jemaat di Efesus. Yang pertama adalah mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kondisi pertama yang harus kita renungkan di masa-masa seperti ini. Apakah kemudian kita tetap menjaga iman kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan Yesus? Ataukah sebaliknya kondisi-kondisi seperti ini malah melemahkan iman kita dan membuat iman kita menjadi tidak berdaya? Kita bisa belajar dari orang-orang di Efesus. Mereka memiliki dasar iman yang teguh, yang bersumber kepada Yesus Kristus. Tentu di masa-masa seperti ini, lagu Batu Karang yang teguh, itu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Dia batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Ken Hughes, dalam komentatornya tentang jemaat di Efesus, membentangkan sebuah cerita tentang seorang pria. Ada seorang pria yang mencoba untuk menyeberangi sebuah sungai, yaitu sungai Lawrence di Kanada, yang membeku lapisan atasnya. Pria ini tidak yakin seberapa kokoh sungai itu sehingga dia harus mencoba untuk meletakkan tangannya. Kemudian dia merangkak di atas lututnya dan dia mencoba merayap di atas sungai itu karena dia tidak yakin seberapa kokoh lapisan esnya. Tetapi tidak lama ketika dia sampai hampir mendekati pertengahan sungai itu, dia melihat ada di belakangnya suara dan ada gemuruh yang luar biasa. Ternyata ada serombongan kuda yang sedang menarik kereta. Lalu kemudian
kuda-kuda dan kereta tersebut berjalan hendak menyeberangi sungai. Demi melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia hanya bisa menutup kepalanya dengan tangan dan dia berpikir hidupnya akan selesai. Karena dia berpikir bahwa sungai itu akan, lapisan esnya akan hancur. Tapi ternyata kuda-kuda dan kuda-kuda dan kereta itu mampu melewati sungai tanpa berhenti dan tidak menimbulkan keretakan, bahkan kehancuran pada lapisan es. Gambaran ini sungguh menampar dan mungkin membuat banyak orang Kristen menjadi malu. Kita sering berkelana seolah-olah berjalan di lapisan es yang tipis yang menutupi sungai yang arusnya deras. Kita berjingkat-jingkat, kita seolah-olah ketakutan terjerumus ke dalam sungai yang deras itu. Orang Efesus tahu bahwa mereka memiliki dasar yang teguh, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menimpa mereka yang di luar kendali daripada Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada perkara yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Inilah iman. Sehingga kenapa jemaat ini bertumbuh, lepas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan. Yang kedua adalah karena kasih mereka terhadap semua orang kudus. Terlalu sering kekristenan menjadi sekat pemisah. Ketika kekristenan berjumpa dengan bentuk kekristenan yang lain, ketika kekristenan berjumpa dengan golongan-golongan Kristen yang lain, seringkali kita terpisah. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kesalehannya tampak berbeda, gereja-gereja yang berbeda, praktek-praktek iman yang berbeda, kita tidak memiliki hati yang terbuka lebar untuk menerima dan mengakui ragam kekristenan. Tetapi tidak dengan jemaat di Efesus, mereka memiliki kasih terhadap semua orang kudus. Tentu ini adalah dalam skop persekutuan orang percaya. Tetapi dalam persekutuan umat manusia pun seharusnya kita orang-orang percaya ini dipanggil untuk menyatakan kasih kita. Masa-masa sulit seperti ini kita tidak bisa lagi terpisah dalam sekat. Kita tidak bisa lagi hidup hanya mengibarkan bendera kita sendiri. Tetapi sudah saatnya kita kembali kepada apa yang Yesus inginkan, agar gereja menjadi tubuh Kristus yang bersatu dengan Kristus sebagai kepala. Dan ketika gereja hidup dalam kesatuan itu, maka gereja juga dituntut untuk menyatakan kasih itu kepada dunia. Ini adalah panggilan dari kita orang-orang percaya. Kasih kepada Allah nilainya sama dengan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama dilakukan seperti mengasihi diri sendiri. Yang artinya hari ini ketika kita menjaga diri kita juga menjaga sesama kita. Dalam masa-masa di mana kita diminta untuk menjaga jarak, bukan karena kita fobia, bukan karena kita ketakutan, bukan karena kita paranoia, tetapi karena kita juga menjaga orang lain. Ketika sementara waktu kita tidak bersalaman dengan menjabat tangan, tapi dengan berbagai macam cara salam yang tidak melibatkan kontak fisik, bukan karena kita menganggap saudara-saudara kita terlalu kotor atau membawa penyakit, tetapi karena kita juga ingin menjaga saudara-saudara kita yang lain. Ini yang perlu kita sadari. Dan untuk dua hal ini Paulus bersyukur. Tetapi rupanya bahwa orang-orang yang kaya akan iman dan kasih ini tetap didoakan oleh Paulus. Paulus merindukan mereka memiliki jenis-jenis kekayaan yang lain juga.
Dan karenanya ia berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Apa saja yang menjadi doanya? Yang pertama, bahwa Paulus meminta supaya mereka memiliki pengetahuan yang penuh tentang Allah. Kita bisa temukan di ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini adalah doa yang pertama supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa tepatnya yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mendoakan agar jemaat-jemaat di Efesus ini memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah? Saya terlalu percaya jemaat Efesus dalam waktu 3 tahun yang dilewatkan bersama dengan Paulus, dan waktu ini adalah waktu yang jauh lebih lama dari yang Paulus lewatkan dengan gereja-gereja lain yang dirintisnya. Mereka tentu memiliki banyak pengetahuan tentang Allah. Tetapi yang mereka butuhkan bukanlah mengetahui lebih banyak secara kognitif tentang Allah, tetapi untuk mengenal Tuhan sendiri lebih dalam, merasakan Allah, merasakan kepastian karakternya yang kepadanya mereka percaya. Mereka perlu melihat apa yang ada dan merasakan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Bagaimana kemurahan hatinya, bagaimana keinginannya untuk memberkati, melindungi, bagaimana kekudusannya yang indah, bagaimana kebaikan dan rahmatnya yang tidak terbatas, dan bagaimana dia menerima kita menjadi keluarga dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ini adalah pengetahuan yang Paulus inginkan untuk dimiliki oleh orang-orang di Efesus. Dan karenanya dia harus berdoa agar pengetahuan ini mereka miliki, dan ini bersumber dari penyingkapan diri Allah melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Dia berdoa agar dikaruniakan roh hikmat. Roh hikmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini tentu adalah Roh Kudus. Tetapi tentu bahwa meskipun benar bahwa Roh Kudus adalah sumber hikmat dan pengetahuan, hal yang lain yang diminta oleh Paulus untuk memiliki hikmat itu adalah bicara tentang kecenderungan hati orang-orang Efesus untuk mereka mengejar, merangkul, menerima, menghidupi hikmat yang bersumber dari firman Tuhan. Dan ini membuat mereka mampu menjalani kehidupan mereka. Seperti yang Paulus katakan dalam pasal 4 ayat yang ke-1, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Jadi dari ayat 17 ini kita menemukan bahwa kita bukan hanya memiliki pengetahuan secara kognitif, tapi biar di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini kita mengalami Tuhan. Dan bukan hanya mengalami Tuhan, tapi kita memiliki hikmat, yaitu untuk memiliki kecenderungan hati, memiliki sikap untuk mengejar, merangkul hikmat-Nya. Kita butuh hikmat Tuhan di masa-masa seperti ini. Di masa ketika ekonomi sudah mengalami resesi, di mana ketika masa-masa dunia sedang ada dalam kekacauan seperti ini, kita butuh hikmat Tuhan. Dan yang kedua, dia juga minta supaya jemaat ini diterangi. Ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang kedua, permohonan doa Paulus adalah agar mereka diterangi. Diterangi dalam pengharapan mereka. Mengerti bahwa panggilan kita bukan semata-mata berbicara tentang kehidupan di dunia ini. Semua yang di dunia ini bisa hilang, tetapi kita memiliki pengharapan kekal yang ada di sorga. Karena dalam masa-masa sulit seperti ini, orang Kristen yang memiliki pengharapan kepada hidup yang kekal, dia akan selalu bersemangat menjalani kehidupannya.
pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus. Bagian ini artinya adalah warisan. Beberapa sudah kita dapatkan sekarang, tetapi sisanya nanti kita akan terima ketika kita bertemu muka dengan Kristus. Dan Petrus menggambarkan bahwa ini adalah bagian atau warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Dalam ayat yang sama, Petrus menegaskan bahwa kita akan menjadi serupa seperti Kristus, tidak lagi berbuat dosa, dan semua keterbatasan manusia, penyakit, fisik, semua kecacatan, beban emosional, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, semuanya akan hilang selamanya ketika kita bersama-sama dengan Yesus Kristus nantinya. Betapa sedikit yang kita ketahui tentang berkat-berkat itu saat ini. Tetapi hari ini kita sadar bahwa itu semua tersimpan bagi kita. Dan Paulus juga mengingatkan tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita perlu hikmat, tetapi kita juga memiliki kehebatan kuasa Allah. Kalau kita sudah melakukan segala upaya dalam menanggulangi persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, hikmat itu Tuhan berikan. Ada arahan-arahan, ada petunjuk-petunjuk, tetapi kita juga perlu sadar bahwa kuasa Allah itu jauh lebih besar. Kuasa yang bersumber kepada kebangkitan, yang dikerjakannya di dalam Yesus Kristus, dan yang bahkan sudah mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanannya di sorga, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Inilah yang menjadi doa Paulus agar mereka diterangi. Kuasa ini adalah yang menghidupkan Kristus. Dan Paulus ingin bahwa kita mengetahui kuasa Allah yang begitu dalam, sehingga kita yakin bahwa Allah ada di pihak kita, siap untuk menolong kita menghadapi setiap rintangan. Kuasa Allah itu tidak pernah rusak, selalu bekerja secara efektif untuk kehidupan kita. Allah selalu berperang melawan kuasa jahat untuk orang-orang percaya. Dan tidak ada manusia atau kuasa dari roh dunia yang jahat, bahkan setan sekalipun, yang bisa menghalangi atau mengubah kuasa abadi Allah. Inilah yang didoakan oleh Paulus. Kita tahu sejarah, latar belakang, berdirinya, bagaimana kualitas iman yang hidup dalam iman dan kasih, tetapi Paulus tetap mendoakan. Semoga kita semua selalu menghidupi iman karena kita punya dasar yang teguh di dalam Yesus. Kita menyatakan kasih kepada segala orang kudus dan tidak lagi terpisah dalam sekat-sekat, dan kemudian kita juga mengalami kekayaan-kekayaan seperti yang didoakan Paulus, yaitu memiliki roh hikmat dan wahyu agar kita mengenal Dia dengan benar dan agar mata hati kita diterangi. Biar di masa-masa kegelapan seperti ini, firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita, sehingga kita bukanlah manusia yang memadamkan roh, tetapi kita orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Melalui jemaat di Efesus, kami diajarkan agar kami memiliki iman dan memiliki kasih, serta memiliki hikmat, pengertian, serta mata hati kami diterangi. Biarlah firman yang kami renungkan boleh membuat kami tidak memadamkan roh,
Di masa gelap dan sulit seperti ini, kami boleh belajar dari jemaat di Efesus yang selalu hidup dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan tolong agar kami mampu untuk lepas dari segala persoalan dalam isu kesehatan menyangkut COVID-19. Demikian juga dengan persoalan ekonomi yang membayangi dampak dari COVID-19. Berkati pemerintahan kami dengan hikmat, agar mereka bisa melakukan segala yang terbaik, dan seluruh rakyat Indonesia agar hidup dalam kedisiplinan mengikuti arahan pemimpin. Dan kami juga berdoa untuk semua lini bidang kehidupan yang terdampak, Tuhan yang tolong. Mereka yang sakit akibat infeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan. Para pedagang, pengusaha, orang yang bekerja, yang terdampak juga karena persoalan ini, Tuhan juga tolong mereka. Kami berdoa agar gerejamu benar-benar hidup dalam iman dan kasih, mulai melakukan bagian-bagian yang bisa kami lakukan untuk mendukung program pemerintah, agar segala persoalan ini dapat segera diselesaikan. Dan akhirnya, kami umat Tuhan memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah doa yang sudah kami panjatkan, doa yang jauh dari sempurna, karenanya kami ingin menyempurnakan dengan doa sempurna yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.